Nah, ini yang perlu saya garis bawahi. Jangan menuntut anak-anak untuk jadi pembelajar kalau ibunya sendiri tidak mau belajar. Dulu kita tidak perlu mendampingi anak-anak 24 jam dalam sehari untuk belajar gitu. Dan sekarang kita harus mendampingi anak-anak belajar. Kita harus satukan visi dulu, belajar tuh apa sih? Apakah dulu anak-anak tuh 24 jam itu nggak belajar? Saya pikir belajar, cuman kebanyakan orang tua, termasuk saya juga mesti belajar. Yang namanya belajar itu adalah di sekolah, duduk, membuka buku, kemudian diterangin gurunya, kemudian dia ngerti satu ilmu, terus mengerjakan soal dan pulang. Sehingga anak-anak dan orang tua itu merasa bahwa belajar tuh kayak gitu. Padahal mulai dari kita bayi jebrol sampai sekarang itu tuh kita belajar loh. Saya boleh menyebut bahwa belajar itu adalah proses kita menjadi seorang manusia. Benar nggak sih? Manusia itu kan suatu makhluk yang dalam kehidupannya itu learn, unlearn, terus tahu sesuatu, terus mengaplikasikan, terus unlearn lagi, terus learn lagi, terus tahu lagi sesuatu yang baru. Sayangnya di pendidikan kita, kalau kita bicara pendidikan, kita ambil aplikasi contoh saja ke anak-anak gitu ya. Anak saya 2, yang satu kelas 4 SD, yang satu lagi SMP kelas 3. Itu selama PJJ, mereka akan diberikan soal-soal multiple choice, kemudian disuruh ngumpulin tanpa adanya feedback dari guru. Misalnya, ya udah, mereka ngadepin laptop aja, terus mereka ngerjakan, terus udah. Nah, bagi saya itu belajar? Kayaknya enggak deh. Makanya kalau ditanya, kenapa sih kita perlu dampingin anak-anak? Ya memang karena dari mereka lahir sampai nanti ke liang lahat, mereka itu akan terus belajar. Jangan berpersepsi bahwa belajar itu hanya dari buku, hanya tekstual, tapi secara kontekstual. Salah satu contoh, kalau saya dampingin anak saya yang pertama yang kelas 3 SMP itu nggak seneng banget bahasa Jawa, karena dia tipikalnya adalah anak yang kognitif dan kritis. Ngapain sih kita tuh harus belajar bahasa Jawa? Nah, karena dia harus belajar, dan menurut saya tuh belajarnya bukan belajar bahasa Jawa. Saya nggak peduli dengan angka, saya nggak akan peduli dengan nilai. Kalau kita konsepnya adalah, konsep pendidikannya adalah belajar itu textbook, kemudian anak-anak belajar, terus mengerjakan, terus dapat nilai, itu kita kan nggak akan ketemu value-value dari belajar. Gitu. Saya bilang ke anak saya, kamu harus dalam satu belajar tuh harus menemukan filosofi belajarnya. Kenapa sih aku tuh belajar itu? Gimana sih caranya aku tuh bisa belajar itu? How? Terus aku dapat apa setelah aku belajar itu? Sehingga apapun yang mereka pelajari dalam kehidupan, mereka akan seneng, mereka akan involve, mereka akan pengen tahu lebih. Kalau cuma nyodorin buku bahasa Jawa, belajar, orang tua ngajarin, terus dapat nilai, itu bakal stres itu kalau kita nggak mengajarkan anak-anak untuk menemukan value dari belajar itu, nilai filosofis. Jadi menurut saya, kenapa sih kita harus mendampingin anak-anak belajar? Nah, salah satunya adalah mereka harus menemukan arti dari belajar itu apa. Kemudian mereka juga harus bisa menemukan cara yang menyenangkan untuk belajar. Itu perannya orang tua tuh, menemukan value. Apa sih belajar itu sebenarnya? Kita tanyakan kepada diri kita sendiri aja deh. Kalau kita disuruh mengerjakan sesuatu hal yang kita tidak suka itu kayak apa? Kalau kita diminta untuk mengerjakan sesuatu hal di bawah tekanan, itu seperti apa? Pendidikan kita, sekolah ya terutama, itu seakan-akan dalam tanda kutip, sebenarnya kurikulumnya udah nggak salah. Gitu. Kalau saya lihat kurikulum di buku anak-anak gitu, ini udah nggak salah. Caranya, tapi adalah caranya. Mereka mempressure anak-anak untuk misalnya ada satu tema, kemudian dikasih soal, dikerjakan dengan batas waktu tertentu, dikumpulkan, kemudian dinilai. Tanpa mereka tahu gimana caranya, tanpa mereka ngerti sesuatu. Akhirnya mereka akan jenuh, mereka akan, buat apa aku belajar? Jadi salah satu kata kunci saat orang tua ingin anak-anaknya itu mau belajar atau yang biar senang belajar, kembalikan ke diri kita sendiri. Kita ini kalau senang sesuatu itu biasanya apa sih? Satu, kalau kita butuh sesuatu itu. Misalnya ibu-ibu nih, banyak ibu-ibu di sini, kita jalan-jalan ke mall gitu. Kemudian kita lihat sesuatu gitu. Pas kita butuh baju, kita pasti akan cari
Sama dengan ilmu, saat anak-anak merasa membutuhkan, merasa kepo, merasa pengen tahu, nggak usah deh kita suruh belajar, ayo belajar jam segini, mereka akan mencari itu. Sayangnya pendidikan kita itu tidak membangun itu, jadi tidak membangun rasa satu keingintahuan anak-anak. Jadi kalau ibu-ibu di rumah nih, kalau saya pribadi tuh saya akan selalu mencari cara biar anak-anak tuh kepo, biar anak-anak tuh kepo, kemudian sotoy, sok tahu gitu kan, terus terserah mereka belajarnya cara gimana, akhirnya bisa mengungkapkan, oh iya ternyata ini gini. Contoh misalnya, anak saya yang kelas 4 dulu waktu pandemi itu kan di kelas 3. Ada satu temanya tentang Indonesia itu ternyata banyak sukunya gitu. Suku Jawa tuh apa, di Kalimantan tuh apa, ini apa-apa. Lalu gurunya ngasih dalam bentuk PPT, PowerPoint, terus gurunya ngomong, ini, terus mereka suruh ngapalin, suruh ngerjakan soal. Nah, pertanyaannya kan, sebetulnya apa sih yang pengen dicapai dengan itu gitu? Anak-anak dikasih tahu itu tuh apa sih gitu. Jadi kan ada kalau di buku tuh ada kemampuan dasar tuh apa gitu ya. Kemampuan dasar anak-anak tuh agar mereka ngerti keberagaman. Nanti kalau udah ngerti beragam berarti anak-anak itu jadi nggak saling menyalahkan kan. Tidak ada gap sosial, kemudian tidak ada clash. Itu sebetulnya inti-inti gitu. Jadi ibu-ibu juga harus belajar nih. Kalau anak saya belajar ini nih sebetulnya arahnya tujuannya mau kemana. Anak saya itu mau dikasih tahu apa. Itu kan ilmu. Oke, berarti anak saya harus ngerti keberagaman. Nanti tujuan akhirnya dia akan ngerti bahwa semua itu bukan monokrom, semua itu polikrom. Jadi kalau dia ngadepin teman yang berbeda, beda suku, beda pendapat, it's fine karena ini Indonesia gitu kan. Nah, akhirnya dia bisa menghargai pendapat. Tapi pembelajaran itu disajikan dalam bentuk PPT, kemudian disuruh ngapalin, disuruh jawab soal. Saya sendiri, mohon maaf ya Mbak, saya sendiri yang setua ini, yang dulu belajar dengan diktat-diktat kedokteran itu, saya disuruh ngapain kayak gitu aja males. Coba deh ibu-ibu di sini ditanya, pasti bakal males banget. Kalau di GSM, hal-hal seperti itu ya, di Gerakan Sekolah Menyenangkan itu, kita bikin sesuatu simulasi itu yang namanya project. Kebetulan anak saya dua-duanya memang belum ikut sekolah GSM. Jadi di Surabaya itu belum ada sekolah yang ikut di jejaring GSM. Karena saya kepo gitu, saya ngikutin, saya amati, tiru, terus modifikasi, jadi saya aplikasikan tuh di rumah. Nah, gimana nih caranya anak saya biar ngerti, biar kepo, biar engage ya. Kalau kita mau minta anak-anak kita senang belajar, berarti dia harus ngerti dulu, pengen tahu. Kemudian dia terlibat. Kemudian dia harus dikasih feedback. Akhirnya saya pakai cara apa nih? Jadi di rumah saya bikinlah makanan yang namanya barongko. Jadi kita pernah dulu tinggal beberapa tahun di Kalimantan Timur gitu, di sana banyak suku Bugis. Jadi saya merecalling ingatan anak-anak. Dek, ayo dek. Kemudian anak saya tuh senangnya pisang. Mau pisang dibentuk apa, pokoknya dia senang. Oke. Nah ini kalau di GSM kita sebutnya home based learning. Jadi anak-anak itu belajar suatu tema, tetapi dikaitkan dengan apa yang ada di rumah. Jadi bisa bantu ibunya, bisa bantu ayahnya, bisa disesuaikan dengan kondisinya gitu. Akhirnya saya ajak, yuk dek kita bikin barongko gitu. Itu kan nggak baca buku sebetulnya anak-anak itu. Mereka cuma di pikirannya adalah, oh ngerjakan sesuatu, yaitu bikin makanan namanya barongko yang aku suka. Pas bikin itu saya nanya, ngerti nggak nih kira-kira barongko tuh dari mana? Oh dari sini, dari Bugis. Bugis tuh mana sih dek? Bugis tuh mana bun? Oke, Makassar. Nah, mereka belajar loh itu, nggak pakai textbook. Nah terus, oh dek ini berarti sama ya kayak yang kamu belajar ini. Oh iya. Jadi salah satu suku di Indonesia itu namanya suku Bugis. Sampai sekarang kalau si anak saya yang nomor 2 ditanya itu, dek suku-suku di Indonesia tuh, akhirnya dia kan kepo nih. Oh iya ada ya. Terus apalagi sih bun suku-suku di Indonesia itu? Terus saya setelkan YouTube. Nih loh, tapi kan sudah dibangun dulu keinginan tahuannya. Jadi nggak tiba-tiba anak-anak tuh disodorin. Terus kebutuhanku apa? Aku belajar gini tuh untuk apa? Aku harus gimana? Akhirnya saya kasih, terus dia belajar. Akhirnya dia belajar. Oh iya ada barongko. Oh ada ya suku Papua. Oh ini loh bajunya dek. Gak harus mereka ngapalin. Saya nggak menuntut mereka harus hafal gitu, enggak. Tapi oh ternyata kan tujuan akhirnya
anak-anak ngerti di Indonesia tuh diversity. Oh ternyata di Indonesia tuh banyak loh dek suku-suku. Dan menurut adik tuh gimana? Iya berarti ada ya nanti temenku yang dari Madura, dari Surabaya, bahasanya beda. Iya jadi nanti kalau temennya ngomong gini adik gimana? Nah itu salah satu peran orang tua itu reflektif. Maksudnya mendampingi itu jadi reflektif. Oke, ini belajar. Dia menemukan cipta rasa karsa ya. Jadi dia berpikir sendiri, kemudian kita gali selnya, emotional learning-nya, dia menemukan sendiri. Itu sebenarnya belajar. Beda kan kalau kita dicekokin, selama ini kan Indonesia tuh dicekokin. Ya kalau A, B, C. Jadi kita nggak menemukan sendiri. Itu nggak long lasting ever. Maksudnya gimana sih kalau kita nemukan pemahaman yang dicekokin orang, sama kalau kita memahami sendiri itu kan jadi, oh iya ini. Kemudian akan menjadi batu tingkatan untuk selanjutnya gitu kan. Oh kalau abis belajar ini tuh aku pengen tahu ini lagi, pengen tahu itu namanya manusia belajar. Nah itu yang kadang saya sendiri suka lupa gitu kalau udah emosional ya, aduh lupa tujuan mereka belajar apa, kemudian gimana caranya. Kita harus samakan visi dulu deh dengan pasangan. Belajar tuh apa sih? Kan nggak setiap waktu dalam seminggu ibu-ibu tuh ada di kantor terus. Begitu sampai rumah, kita kan bisa ngerti nih, oh teorinya tentang ini gitu. Ya oke lah, mungkin selama kita di luar rumah dengan apa yang mereka bisa gitu ya, anak-anak bisa gitu. Tapi setelah itu feedback, refleksi, misalnya ada udah ngerjain apa nih, oh gini, oh terus gimana tadi kesulitannya? Oke ada kesulitan, oh keren, terus tadi gimana? Itu sebetulnya sudah involve, anak-anak sudah supporting system satu. Kemudian yang kedua, kita menjaga komunikasi dengan gurunya. Walaupun kita bekerja, harus bisa menjaga komunikasi dengan gurunya. Gimana nih anak saya? Kemudian kalau misalnya nggak ada feedback dari gurunya, boleh loh, dalam tanda kutip ngingetin gurunya, tolong dong anak saya itu dikasih feedback, mau nilainya bagus, mau nggak bagus. Pokoknya kalau dia ngerjakan, dia misalnya kalau ada yang Zoom meeting ya, datang pertama, atau dia yang paling anteng, gitu diapresiasi. Kemudian di weekend, sebetulnya bukan masalah kuantitasnya ya, quality-nya. Di weekend itu mengajak anak-anak untuk melakukan kegiatan bersama, kemudian mengambil saripati dalam kegiatan itu anak-anak juga belajar loh, kembali lagi. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang bilang, kapan sih PJJ berakhir, kapan? Itu masih textbook, masih berpikir bahwa anak-anak harus belajar itu. Karena nanti kalau anak-anak nggak belajar textbook itu, nilainya kan jadi jelek. Kalau nilainya jelek, mamanya stres, bapaknya stres, jadi anaknya, oh anak saya ini kok nggak mampu banget sih. Ya nggak itu, karena anak-anak kan punya blueprint-nya masing-masing, dia pengen apa. Sebetulnya di masa seperti inilah orang tua itu bisa memberikan waktu lebih ke anak-anak untuk mengasah minat bakatnya. Saya sendiri bersyukur. Kenapa? Karena dua anak saya dulu kalau belum PJJ itu berangkat jam 5:30 pagi, jam 6 lah ya. Kemudian nanti pulang itu bisa jam 3:30, jam 4 mereka sudah lelah. Buat les renang, buat les piano, buat les gitar, mungkin buat les bahasa Inggris, atau segala sesuatu yang skill, yang sifatnya skill, itu hampir nggak ada loh. Nah sekarang, kita punya waktu yang berlimpah. Mereka PJJ paling sampai jam 12, jam 1, habis itu diserahkan ke keluarga lagi. Ya isilah waktu itu, ya mungkin nggak harus keluar rumah. Kan banyak tuh sekarang online tuh ada, kalau misalnya sekolahnya belum GSM gitu ya, kita cari di internet aktivitas atau project-project yang bisa dikerjakan anak usia sekian sampai sekian. Terus nanti pulang kantor, ini memang harus effort ya. Balik lagi, yang harus diingat para orang tua adalah pendidikan itu pertama adalah di orang tuanya. Bukan terus kalau kita punya anak, kita serahkan ke sekolah, terus kita kerja, itu enggak. Walaupun kita punya anak, kita serahkan ke sekolah, terus kita kerja dulu, kita pun harus info gitu. Seringkali saya temui itu sekolah itu jadi kayak pengasuh kedua gitu selain di rumah. Sebenarnya nggak juga. Jadi kalau pulang kerja ya effort. Karena itu balik lagi ke tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Kita sebagai orang tua tuh apa? Kalau nggak mau ya jangan punya anak dalam tanda kutip kan. Memang ya tanggung jawab kita tuh itu. Jadi guru. Jadi yang digugu dan ditiru di rumah. Yang utama adalah saya tuh suka bilang, oke, kalau saya menanam seperti ini tuh kelak anak-anak saya nanti akan menceritakan saya ke anak cucu mereka, itu saya tuh seperti apa. Ibuku loh pulang kerja tuh kemarin masih ini, masih gini. Jadi kita bermimpinya tuh kayak apa, diingat sama anak-anak saat kita nggak ada itu gimana. Jadi menyenangkan loh menyediakan waktu untuk belajar dengan aku gitu.